Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi. Kembali lagi di channel Babat Nusantara. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan tentang siapa Brawijaya kelima dan perjalanan sejarahnya. Tidak usah berlama-lama lagi, mari kita masuk ke ceritanya. Sebagai kerajaan terbesar yang pernah ada di Indonesia, cerita kerajaan Majapahit sangat melekat dan menjadi sebuah legenda. Bahkan, siapa Brawijaya kelima, raja terakhir kerajaan Majapahit, juga masih menjadi misteri mengenai keberadaan serta makamnya. Brawijaya kelima memang merupakan raja terakhir dari kerajaan Majapahit. Di bawah kepemimpinan raja yang mempunyai sekitar 100 anak ini, Majapahit mengalami keruntuhan sekaligus menjadi akhir ceritanya. Meskipun demikian, nama kerajaan dan juga rajanya tetap menjadi sejarah besar bagi bangsa Indonesia. Gelar Brawijaya. Kerajaan Majapahit didirikan oleh Raden Wijaya pada sekitar tahun 1293. Kerajaan ini merupakan kerajaan terbesar dan terpanjang sejarahnya, yaitu dari tahun 1293 hingga tahun 1527 atau sekitar 234 tahun. Selama masa kekuasaannya, kerajaan Majapahit sudah diperintah oleh 12 raja dan 2 penguasa. Kerajaan Majapahit mengalami kejayaan pada saat diperintah oleh Raja Hayam Wuruk dengan gelar Maharaja Sri Raja Sanegara pada tahun 1350 sampai 1389. Pada masa pemerintahan ini, Raja Hayam Wuruk didampingi oleh Patih Gajah Mada yang terkenal dengan Sumpah Palapanya. Gelar Brawijaya mulai digunakan ketika Majapahit dipegang oleh Raden Kertawijaya, yaitu Raja Majapahit ke-8. Gelar Brawijaya digunakan sebagai strategi politik untuk memperkuat kedudukan Kertawijaya sebagai keturunan langsung Raden Wijaya, yaitu pendiri kerajaan Majapahit. Brawijaya kelima masuk Islam. Kerajaan Majapahit merupakan kerajaan Hindu yang telah berdiri selama berabad-abad. Seiring pesatnya penyebaran agama Islam di tanah Jawa yang dilakukan oleh Wali Songo, membuat agama Islam juga mulai masuk dan berkembang di kerajaan Majapahit. Tapi perang antara Demak dan Majapahit juga beberapa kali terjadi. Dari kitab Serat Dharma Gandul dikisahkan bahwa Brawijaya kelima yang saat itu menjadi penguasa di kerajaan Majapahit juga menyatakan dirinya menjadi mu'alaf. Hal tersebut terjadi ketika Brawijaya kelima akan menerima kedatangan Raja Campa dan putrinya ke kerajaan Majapahit. Raja Brawijaya kelima merasa tertarik dengan kecantikan putri Raja Campa dan bermaksud menikahinya. Tetapi sebagai syarat, Brawijaya kelima terlebih dahulu harus menjadi mu'alaf dan memeluk agama Islam. Ada banyak sumber yang menyebutkan bahwa Brawijaya kelima menyatakan kesiapannya untuk menjadi mu'alaf. Fakta ini membuat siapa Brawijaya kelima semakin populer dalam sejarah. Raja terakhir Majapahit. Dalam naskah Babat dan Serat disebutkan Brawijaya kelima sebagai raja terakhir dari kerajaan Majapahit. Setelah Brawijaya kelima wafat sekitar tahun 1478, kerajaan Majapahit mengalami keruntuhan. Tetapi sampai saat ini wafatnya Brawijaya kelima masih menjadi teka-teki yang belum terpecahkan. Ada versi yang menyebutkan kerajaan Majapahit
mulai mengalami kemunduran dan akhirnya runtuh pada saat diperintahkan oleh Raja Kertabumi atau dikenal dengan Brawijaya kelima. Kemunduran kerajaan ini karena perkembangan agama Islam yang semakin kuat dan mulai memasuki kerajaan Majapahit. Menurut versi ini, Brawijaya kelima akhirnya memilih masuk Islam dengan menikahi putri Raja Campa. Setelah memeluk agama Islam, Brawijaya kelima menghilang dan memilih menyepi di sebuah desa dengan menyembunyikan identitasnya. Dalam kisahnya, putra Brawijaya kelima yaitu Raden Fata yang merupakan Raja Demak berusaha menemui ayahandanya di dalam persembunyiannya, tetapi dalam pertemuan itu Brawijaya kelima tidak mengakui bahwa dirinya adalah Brawijaya kelima yang merupakan Raja Majapahit. Versi lainnya menyebutkan Brawijaya kelima bukan wafat, tetapi moksa. Moksa berarti terlepas atau terbebas dari ikatan duniawi. Menurut versi tersebut, sampai saat ini Brawijaya belum wafat, melainkan moksa dan melepaskan diri dari duniawi, sekaligus lepas dari putaran regenerasi kehidupan. Sampai saat ini masih menjadi peradaban. Siapa Brawijaya kelima, termasuk apakah raja tersebut sudah meninggal atau moksa. Untuk mengenang beliau, ada makam yang berada di Desa Trawulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, dianggap sebagai makam Brawijaya kelima yang sudah memeluk agama Islam. Cukup sekian cerita yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau salah penyampaian kata. Tetap dukung channel Babat Nusantara dengan cara like, komen, dan subscribe. Saya pamit. Rahayu, Rahayu, Rahayu.